sesi Best Practice and Experience. Dan kemudian di depan kita semuanya sudah hadir beberapa narasumber yang luar biasa. Yang pertama Agropolitan Perkotaan sebagai penyangga pangan masyarakat kota dan proses sertifikasi organik oleh KPW Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Selamat siang Pak. Dan kemudian pemberdayaan pesantren untuk memperkuat ketahanan pangan oleh KPW BI Gorontalo. Selamat siang. Tingkatkan daya tahan bawang merah di tengah perubahan iklim global dengan Totanik EMA 11 oleh KPW Bank Indonesia Bengkulu. Dan kemudian tingkatkan daya tahan cabai merah di tengah perubahan iklim global dengan Totanik EMA 11 oleh KPW Bank Indonesia Maluku ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin saya ajukan ke Sulawesi Tenggara nih, KPW Bank Indonesia Sulawesi Tenggara ini Pak. Sejauh mana teknologi EMA 11 ini akan mampu mendukung terciptanya kawasan agropolitan perkotaan di Kota Kendari? Ini mungkin bisa menggunakan mic yang ini ya Pak. Iya, baik, terima kasih. Yang saya hormati saudari moderator, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian hadirin, perwakilan petani dari seluruh Nusantara, yang pada siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka tukar pikiran terkait teknologi pertanian terdepan menurut kami sampai saat ini. Mungkin sebelum saya menjawab, perkenalkan saya nama Asman Hadianto, kebetulan konsultan di Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Oke. Alhamdulillah bertemu dengan ANSA School, dalam hal ini Pak Nugroho sejak tahun 2015. 2015. Iya. Ya. Nah tentu saja sebagai konsultan di Bank Indonesia, tantangan yang paling terberat adalah menguji ilmu Pak Nugroho. Menguji ilmu Pak Nugroho. Ya, di tingkat lapangan. Oke. Nah, yang perlu diuji yang pertama adalah lompatan panjang. Lompatan panjang. Lompatan panjang teknologi di bidang pertanian. Baik, ya. Ini perlu diuji di tingkat lapangan. Berarti ada sesuatu dari kalimat itu. Yang kedua, operasi senyap, membangun pertanian dengan total organik. Ya. Nah, ini luar biasa operasi senyap. Berarti kita bergerak secara mandiri, ya, dari kecil menjadi sedang, menjadi besar, dan mungkin ke depan menjadi raksasa di bidang pertanian. Dan hal-hal ini mulai terjawab dari kalimat lompatan panjang. Nah, lompatan panjang yang perlu kita lihat adalah sebetulnya di bidang pertanian ini kementerian, lembaga punya banyak program yang cukup banyak dan itu dikucurkan setiap tahun. Namun sayangnya produktivitas di sektor pertanian kita bukan malah meningkat, malah semakin turun. Kenapa pertanyaan? Nah, tentu saja karena saat ini kebijakan pertanian sebagian besar masih menggunakan teknologi pemupukan anorganik. Ya, dengan basis kimia yang tentunya setelah kita mempelajari ilmu Pak Nugroho, tanah semakin kritis. Bahkan dengan pengukuran muncul kesimpulan bahwa tanah kita ini mati. Mati. Iya. Nah, kalau pengukuran harameter di Sulawesi Tenggara sebetulnya kita cuma main di bawah 50. Itu harameter. Target 1000 itu cukup besar. Oke. Jadi tidak boleh menanam kalau tidak mencapai 1000. Oke Bapak, kalau tadi dibilang tanah kita sudah mati, apakah kemudian dengan adanya kebijakan yang lama ini kemudian ada pergerakan atau putar haluan nih dengan kebijakan? Yuk kita gunakan organik supaya bisa menghidupkan kembali tanah yang mati. Nah, ini juga sampai hari ini masih perjuangan berat karena kebijakan pemerintah versus dengan pergerakan rakyat, khususnya petani. Ya. Jadi pemerintahan organik ini berlawanan dengan saat ini yang sedang digulirkan oleh Pak Nugroho melalui teknologi total organik. Ya, kita seringkali menjumpai, kami sebagai konsultan Bank Indonesia, ketika melakukan satu sosialisasi tentang total organik, maka yang pertama muncul adalah itu tidak mungkin. Oke, jadi satu tantangan tersendiri. Ya, tidak mungkin ada total organik. Dan kalau di lahan persawahan yang pertama harus ditunjang dengan irigasi, berarti harus ada filterisasi. Yang kedua, sistem irigasi ini tidak boleh bercampur dengan kimia, berarti harus ada hamparan tersendiri. Nah, kalau misalnya kita menggunakan hamparan tersendiri, maka sangat sulit untuk kita mencapai total organik. Kalau begitu, maka yang kita harus lakukan adalah menguji ilmu Pak Nugroho, melaksanakan budidaya padi sawah di lahan kimia. Itu demplot yang dikembangkan oleh BI Sulawesi Tenggara itu umumnya di lahan-lahan kimia.
Nah hasilnya di treatment 1 langsung kita sertifikasi. Sertifikasi bebas kimia. Jadi untuk menjawab kebijakan, Bank Indonesia coba mendorong menjawab kebijakan secara ilmu pengetahuan. Secara ilmu pengetahuan dan sudah teruji. Dan sudah teruji. Hasil ujiannya lulus. Hasil ujian sertifikasi lulus bebas kimia. Masya Allah luar biasa. Tepuk dong ya buat yang masih belas ya. Nah ini kan tadi belum dijawab Pak. Bapak kan tadi bilang sebelum menjawab pertanyaan gitu. Ya selanjutnya menyangkut ketahanan pangan. Menyangkut ketahanan pangan. Nah ketahanan pangan pun juga kita harus melihat informasinya adalah Indonesia bisa tahan pangan kalau produksinya kuat. Nah kami pikir bahwa ini juga harus diuji. Ya. Nah kalau kita bicara ketahanan pangan, maka yang pertama kita bicara tentang ketahanan pelaku. Jadi sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Nah kalau kita misalnya berbasis pertanian anorganik, kimia, tentu stagnan dia. Ya stagnan. Tidak ada lagi pengembangan, misalnya padi sawah, kami paling maksimal itu 5 ton per hektar. Itu sudah super luar biasa. Kalau ada yang 6 itu umumnya demplot teknologi baru. Setelah itu turun lagi. Kaitannya dengan sumber daya manusia yang Bapak sebutkan tadi. Nah strategi apa supaya SDM petani kota ini mampu menciptakan lumbung padi berkelanjutan di kota Kendari. Dan kenapa kemudian akhirnya Bapak memilih dengan teknologi MA11? Apakah memang karena sudah teruji? Jadi sudah teruji, misalnya seperti tadi Pak Made, itu salah satu penyangga ibu kota kabupaten. Jadi pertanian yang ada di daerah penyangga ibu kota kabupaten, kalau misalnya kita sering mengetahui bahwa ibu kota kabupaten itu kan punya ring road. Nah ini kita kembangkan ring road ekonominya. Itu sumber-sumber pangan kita coba dorong di daerah-daerah penyangga ekonomi. Nah nanti ini akan berkembang sehingga ini bisa menjadi pemasok. Nah pada saat yang sama kita juga mengembangkan desa. Ini untuk mengurangi tadi ada petani milenial supaya petani yang muda di desa ini tidak lagi berpikir untuk ke kota, ya sehingga pangan yang ada di kota itu semakin besar konsumsinya. Baik, saat ini sudah berjalan? Berjalan, alhamdulillah. Nah untuk ini akan semakin dibesarkan oleh Bank Indonesia. Jadi kita membangun terminal pangan. Baik. Iya, biasanya kalau seperti kota itu kan kita mengenal ada pasar penyangga, ada pasar induk. Ya, nah mungkin yang sifatnya masyarakat ya kita buat terminal pangan dari para petani. Supaya terjadi lumbung perkotaan supaya tersebut ada lumbung. Baik. Lumbung yang dikelola berbasis petani. Baik. Ulasan yang sangat menarik. Kita lanjut ke pemberdayaan pesantren untuk memperkuat ketahanan pangan oleh KPWBI Gorontalo. Selamat siang Bapak. Sampai di Boyolali kapan Pak? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Alhamdulillah. Berapa jam kira-kira? Berangkat dari sana. Luar biasa. Lewat Semarang? Alhamdulillah. Lewat Semarang. Ini dengan Bapak siapa, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan teman-teman yang luar biasa tentunya pada hari ini. Kita sudah 2 hari ya. Mudah-mudahan pertemuan Jambore ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Ya, saya tadi mungkin kalau tadi nama Bapak dan Ibu udah gak asing lagi nih, dari mana? Itu ada di Gorontalo ya, nyasarnya. Saya Ujang Supriyadi, asli dari Karawang. Berarti dari barat ya kan? Oh, asli dari Karawang? Dari Karawang. Ya. Karawang. 2011 ya kebetulan ditugaskan di Gorontalo. Ya. Nah kebetulan mengenal dengan Pak Prof ini, saya kesini tahun 2012 membawa para pejabat banyak di Gorontalo untuk klaster sapi. Wow, jadi macam-macam ya. Sini, ya. 2012, 10 tahun yang lalu ya. Iya. Luar biasa dan hubungannya 2012. semakin membaik ya sekarang ya. Allah, jadi alhamdulillah mengantarkan juga salah satu klaster champion juara 3 nasional untuk kategori sapi potong. Luar biasa. 2015. Dan kegiatan itu masih berlangsung hingga sekarang? Ya alhamdulillah. Ya. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama untuk Bapak, ini apa relevansinya peran pondok pesantren ya terhadap ketahanan pangan yang saat ini sedang dikembangkan di daerah Gorontalo sendiri? Baik ya Ibu dan Bapak yang dimuliakan dan khususnya nih para sesepuh pondok pesantren yang hadir, Ketua Hibuten ya. Ini tadi sudah ditampilkan pondok pesantrennya dari Jambi ya. Nah kebetulan sebetulnya 2015 kami sudah kembali nih Pak ya kan Kerawang. Ya, tetapi kembali emang tidak berarti meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sudah emang kita lakukan. Jadi di Kerawang kita masih tetap bertani gitu ya. Bertani dan mengurus pesantren juga. Nah kebetulan kembali kan
2015 memang desain, tetapi tetap kita masih ngurus pesantren dan pertanian. 2020 pas corona, ya kebetulan kita ada aset di Gorontalo pulang, nah, kita dikasih tantangan baru oleh Bank Indonesia yang kebetulan kalau dulu namanya UAKU, Unit Akses Keuangan Mikro. Nah, kembali di 2020 menjadi PUKIS. Nah, ini yang menjadi tantangan khusus pengembangan usaha keuangan inklusif syariah. Oke. Nah, ketika DEX menetapkan ya kan menjadi kemandirian pondok pesantren, ya salah satunya adalah tugasnya yang harus diimplementasikan oleh KPWKP seluruh Indonesia adalah kegiatan pelatihan, pendampingan, pembinaan ya dalam SDM, sana prasana dan lain-lain. Nah, ini emang Gorontalo berbeda dengan Jawa yang mungkin kita tahu. Tadi mungkin dari pesantren Al-Amin sudah sampaikan, kalau kita membangun pondok pesantren yang sudah ada jalan, kita tinggal mendorong. Ya, kurang apa, mesinnya apa. Nah, kalau dari sesuatu nol yang tidak ada menjadi ada, yang paling penting adalah merubah mindset. Nah, ketika masuk ke pondok pesantren, sudahlah, pondok pesantren saya bisa cuma ngajar, saya cuma jadi ustadz kiai cukup, nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang harus merubah mindset. Nah, saya sampaikan begini, baru jadi ustadz aja sombong, jadi kiai sombong. Rasulullah aja jadi Rasulullah kok dia berternak, bertani, tidak sombong. Jadi kuncinya adalah ketauladan. Saya sampaikan ke mereka. Dan dengan pendekatan-pendekatan itu, dan kita melihat pondok pesantren itu pasti potensinya. Tidak semua pondok pesantren, mungkin dari mazhab, mungkin kita lihat ada NU, Muhammadiyah, bagaimana kita bisa masuk ke mereka. Ya kan pendekatan-pendekatan itu kan. Nah, ini apalagi dengan tadi tugas Bank Indonesia adalah salah satunya adalah ketahanan pangan. Nah, saya melihat di potensi di Gorontalo pesantren lahan-lahannya luas. Nah, khususnya yang kebetulan yang sedang kami bina dan sekarang datang hadir di rombongan kami ada namanya Pondok Pesantren Hubulo. Nah, dia kebetulan punya lahan sampai 20 hektar. Masya Allah. Sejak 30 tahun yang lalu tidak pernah itu lahan diolah oleh pesantren. Ya, tidak pernah diolah, bahkan disewa-sewakan kepada penduduk masyarakat sekali. Nah, saya bilang mungkinan tidak harus selama. Nah, kebetulan lagi corona, santri tidak ada. Ya, pertama ketauladan yang harus kita spot adalah kiai dan ustadz yang harus duluan sebelum santri datang. Nah, emang ya lumayan berdarah-darah juga. Biasa ngajar, suruh traktor, bertani ya kan. Nah, tapi saya bilang bertani itu asik, asik, menyenangkan dan sunnah Rasulullah. Dan kita sebagai pedai ada habdul minallah, habdul minal alam, dan jadi rahmatan lil alamin. Nah, itulah yang paling penting. Maka sebelum nanti santri datang, yang pertama adalah ustadz dan kiai yang harus bisa menjadi tauladan. Dan akhirnya proses-proses tersebut bagaimana di lapangan? Baru masuk kena corona, semua santri di-swab semua. Libur lagi. Tantangan yang luar biasa ya. Nah, karena emang kita ada kelompok, kebetulan di sini ada Pak Amrin yang tadi ya, Pak Arifin, Pak Amrin, kita kolaborasi bagaimana menyatukan potensi yang ada. Nah, apalagi Bapak dan Ibu dari Bank Indonesia tahu, Bank Indonesia hanya memberikan sarana prasarana. Ya, bibit dari mana, pupuk dari mana, nah, ya kan, jadi masalah. Ya, sebetulnya banyak cara saya bilang kan untuk bagaimana kalau bahasanya banyak jalan menuju Roma gitu kan. Kalau tidak ada dana, cuma sarana prasarannya dana. Saya guide BPTP punya apa? Punya bibit, yuk masuk. Dinas Pangan punya apa kalian? Yuk masuk. Jadi sebetulnya tugasnya mereka, aktornya. Kami hanya memfasilitasi gitu kan. Dari sekian banyak proses itu alhamdulillah sudah membuahkan hasil dari banyaknya ketika kami datang Pantasan, itu tanah yang disewakan oleh masyarakat itu ketika kita nah kebetulan ini masuk, kita punya namanya DC alat ukur hara. Kenapa? Ditanam apa aja di pondok pesantren tak jadi tapi tidak tumbuh berkembang baik. Ternyata haranya cuma 200-300. Ya. Nah, tantangannya bagaimana bisa 1000? Nah, ini juga nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Masalah itu bisa diselesaikan kalau tidak ada kemauan. Nah, itu kita tunjukkan kepada mereka, tidak harus 20 hektar kita tanam. Mampu 1 hektar, tidak mampu setengah hektar. Dan itu terjadi ya. Alhamdulillah di 2001 pas 2002 corona, belum ada bantuan Bank Indonesia sarana prasarana, sudah mulai. Kita kebetulan dibantu beberapa kelompok binaan, berbareng-barengan, karena emang
Kalau di pesantren kebetulan kan basisnya MA11 itu salah satunya harus mempunyai kantong pupuk, ya kan? Berarti vokasinya. Nah, maka pertama kita bikin pelatihan, masuk ya. Tapi mau dulu sebetulnya kan, mau nggak di? Nah kalau bahasa analoginya, ini mobil ini kan mogoknya mau didorong. Kalau diinjak remnya nggak. Mau didorong juga nggak akan jalan gitu ya. Tapi kalau dia mau didorong, terus mau sama-sama maju, iya, insya Allah pasti bisa ya. akan dipermudah. Oke Bapak, ini alasannya boleh tahu nggak alasan mengapa Bapak memilih teknologi MA11 ini untuk mendukung program karena Bapak? tadi punya pengalaman 2012 di sini ya kan. Dulu Pak Dokter belum memberikan banyak hal, aja belum ada alat ukur. Sehingga ketika 2015 saya resign, apa yang namanya pupuk kandang apa gitu, itu udah pupuk. Ternyata itu bukan. Ya kan kadang-kadang masyarakat menyalahkan pupuk organik. Kenapa? Kotoran yang tidak haranya sudah dibawa, Pak Mami kemarin udah jelaskan lagi kan. Pokoknya standar kotoran sapi, urin sapi, ya kan itu harus tetap diukur. Bukan hanya sekedar apa namanya main semua kotoran sapi langsung diambil, nah, kan? Tergantung makanannya juga mungkin ya? Ya. Tergantung makanan dari sapi itu juga ya? Nah itu sebetulnya tadi kan pondok pesantren kan tidak punya potensi, sapi tidak ada. Oh iya. Yang punya urin santri, nah, boleh nggak? Nah nanti Pak Kiai istiadatnya gimana? Urin santri boleh nggak dijadikan pupuk ya kan? Nah, serius ini Pak? Saya jadiin, oh, gitu Masya kan. Allah. Alhamdulillah panen kemarin rica di sana, rica di Gorontalo cabai. Biasanya masyarakat yang tidak pernah tumbuh cabenya, bawang dan lain-lain kemarin panen hampir 500 kilo, ya kan, baik untuk kemudian kebutuhan santri dan dijual ke beberapa mitra. Wah luar biasa sekali ulasan yang menarik. Nah, sekarang insya Allah kalau ini baik nanti pulang di sini Pak Nugroho kita undang lagi untuk digitalisasinya karena syaratnya Pak Nugroho sudah mesan kalau mau digitalisasi harus istiqomah dulu dalam melaksanakan total organik. Masya Allah. Itu kuncinya semoga bisa istiqomah dan terus konsisten begitu ya. Ya lanjut lagi ke narasumber berikutnya tentang tingkatkan daya tahan bawang merah di tengah perubahan iklim global dengan Totanik MA11 oleh KPW Bank Indonesia Bengkulu. Selamat siang Bapak, ketemu lagi. Oke Bapak, ini langsung saja ke pertanyaan ya. Sejauh mana teknologi MA11 ini mampu menghadapi iklim ekstrim seperti hujan maupun banjir sehingga usaha budidaya bawang merah ini justru mengalami peningkatan gitu. Baiklah, terima kasih. Awalnya mungkin saya sedikit bercerita untuk bawang merah di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Kepahyang, itu kita mulai pengembangan di tahun 2015, 16, 17 dan 18 kita masih tahap uji coba di varietas. Jadi berbagai macam varietas kita coba dari mulai Brebes, Maja, Tajuk, Super Philip semua kita coba dan alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Iya. Pengalaman. Jadi pengalaman kan, ya. Ini penyebab gagalnya apa nih? Nah itu, jadi kebetulan untuk lokasi pengembangan kawasan bawang merah yang disampaikan oleh Pak Joni Marcius tadi, Kabupaten Kepayang, itu kita berada di dataran tinggi. Di dataran tinggi yang kisaran 700 sampai 1.300 di atas permukaan laut. Ya. Nah, perubahan iklim di sana itu sangat ekstrim. Bukan hanya hujan yang tidak bisa diprediksi, tapi diikuti oleh kabut dan kadang ada frozen juga, jadi hujan es. Oke. Nah, kondisi perubahan iklim itu bukan hanya di kita saja yang khusus tempat kami, tapi udah dunia. Oke. Nah, dunia sudah mengalami dan pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, sebenarnya Pak Nugroho dan tim itu telat masuk ke tempat kami sebenarnya. Telat ya gitu mungkin kalau dari awal dulu ceritanya beda mungkin. Ceritanya beda, tapi tidak boleh menyesali dong. Nah, ya, jelas itu motivasi buat kami. Yeah. Nah, kemudian di tahun 2019 kita mendapatkan varietas batu hijau. Yeah. Kita cobakan varietas batu hijau dan alhamdulillah berhasil tapi belum signifikan. Waktu itu produk potensi kita baru kisaran 8 ton per hektar. Yeah. Itu 2019. Kemudian tahun 2020 dengan teknologi organik yang secara swadaya, belum mengenal MA11, kita bisa meningkatkan di 11 ton per hektar. Oke. Tahun 2021 masuklah Bapak Nugroho. Pak Nugroho dan tim melalui pendampingan Bank Indonesia KPW Bengkulu, itu membawa produk MA11 langsung dengan labnya. Langsung luar dengan biasa. lab. Jadi kalau biasanya dia demplot terlebih dahulu, ini demplot plus labnya sekaligus. Yeah. Dan dari 4 titik demplot yang kita kerjakan,
itu bisa menghasilkan potensi awalnya di 15 ton per hektar. 15 ton. Dari yang Jadi awalnya 11 ton dari yang tadi ya. 8, Ya, kemudian 8. 11 jadi 15 ton per hektar. Memang belum maksimal karena Ya. tadi untuk merubah mindset dari petani itu butuh proses. Nah, mereka ragu, ya kita meyakinkan kalau mereka ragu susah. Oke. Nah, itu kan tadi dibilang Pak Joni keyakinan tadi. Keyakinan, ya. Keyakinan. Kalau semua yakin mungkin bisa gitu kan. Ya. Nah, dengan ada peningkatan seperti itu di tahun 2022 ini kita mendapatkan program DEFAM dari KPW BI Provinsi Bengkulu itu 7 hektar. Kita kembangkan dan kebetulan penanamannya kemarin di saat cuaca juga yang ekstrim. Iya. Nah, kita tidak prediksi, kalau dulu mungkin petani bisa memprediksi bahwa di bulan ini itu bahkan banyak panas gitu kan. Nah, tapi ketika sekarang itu tidak bisa kita Iya. pegang yang Iya. itu, yang kondisi alam seperti itu. Nah, kemarin kita tanam di bulan Juni akhir, itu waktu penanaman saja, waktu pengolahan lahan saja itu udah hujan nggak berhenti. Oke. Nah, tapi kita kan komitmen dengan teman-teman petani dan juga Pak Profesor Nugroho, kita akan aplikasikan EMA Segelas dengan SOP yang sesuai dengan instruksi beliau. Kita akan coba lihat bagaimana perkembangannya bukan melawan, sebenarnya kita menghadapi cuaca ekstrim tadi. Bersinergi dengan alam. Iya. Tadi. Kita sesuai aplikasi SOP yang kita terapkan dan alhamdulillah di produksi yang kita panen di akhir September kemarin itu bisa mencapai 19,5 ton per Walaupun hektar. dengan cuaca ekstrim. Dengan cuaca yang ekstrim, Oke. bahkan kami itu sempat stres, petani karena ada hujan es. Pas kebetulan Pak Profesor Nugroho datang untuk yang smart digital farming, udah nggak usah, aku yakin aja. Ada sedikit kekhawatiran Ada dari para kekhawatiran, petani ya. tetap, Iya, kita oke. yakin aplikasinya ditingkatkan dengan intensitas yang lebih rapat dan Ya. alhamdulillah petaninya akhirnya ya yang dulunya meragukan akan Meragukan, panen dan iya. bisa panen dengan maksimal. Maksimal, oke. Melihat hasil yang sangat luar biasa ini, apakah usaha yang dilakukan untuk memperluas dari pemakaian MA11 sendiri di wilayah Bengkulu? Untuk khususnya di tempat kami di Kecamatan Kabowetan dulu, kami memang di Kabowetan itu ada SPR Pak, Sentra Peternakan Rakyat. Nah, jadi untuk ternak sapi, kambing, kelinci itu memang melimpah dan luar biasa dan belum termanfaatkan dengan maksimal. Jadi petani untuk kandang, seperti untuk kandang itu kotoran hanya diletakkan di kandang, dibuang saja. Nah sekarang petani kita udah pintar, melihat hasil yang ada seperti ini, dia sudah menyesuaikan SOP yang diberikan Pak Nugroho di atap. Nah, jadi tidak terkena hujan dan panas. Oke. Urin juga seperti itu, kalau dulu untuk kotoran yang cair itu dibuang saja, dibuang dan sekarang bernilai. Bahkan kita sendiri mau mendapatkan itu susah. Nah, mereka alasan kita mau pakai sendiri seperti itu. Nah itu multi efek tadi ya. Jadi ke depan petani-petani sudah melihat dia dengan mandiri dia sudah mau memanfaatkan sistem itu. Nah untuk daerah lain seperti di kabupaten lain seperti di Rejang Lebong, kemudian ada di Bengkulu Selatan itu di pengembangan kawasan padinya yang untuk total organik 11 itu kita sudah memanfaatkan fasilitas lab yang diberikan ke kita. Oke. Jadi pemanfaatan EMA 11 insya Allah ke depan ya kita akan menyebarlah ke Provinsi Bengkulu. Baik, Bapak, luar biasa sekali. Kita lanjut ke tingkatan daya tahan cabai di tengah perubahan iklim global dengan Totanik MA11 oleh KPW Bank Indonesia Maluku. Selamat siang Bapak, mungkin Ya, bisa siang. memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Iya. Fatur Rahman, saya itu asli Jambon sebenarnya. Iya. Jawa, tapi lahirnya di Ambon. Oh, Jawa Tengah. Oke. Jadi gini, langsung. Oh, langsung aja pertanyaan. Oke Saya- ya. Kalau terlalu banyak pertanyaan nanti malah waktunya ini. Oke, baik. Jadi gini, Hah? saya itu lebih seneng itu berbicara tentang apa yang udah kita lalui. Lakukan. Nah, jadi gini, dari awal yang kita bicarakan kan keunggulan Iya. keunggulan dan nanti lama-lama itu teman-teman semuanya kita bosan itu. Karena itu pasti yang akan dibicarakan Iya. seperti itu. Iya, mungkin berbeda juga ya dari Iya. antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Oke, baik Bapak. Kalau tadi kan kita sudah sebutkan ya bagaimana MA11 ini bisa mengcounter atau bisa bersinergi dengan alam dan mampu menghasilkan produk yang luar biasa dengan jumlah yang luar biasa. Nah, ini ketika suasana ekonomi sulit ya yang dialami tidak hanya di Indonesia, ini sejauh mana teknologi MA11 menurut Anda ini mampu membantu kelangsungan hidup para petani, khususnya para petani cabai? Itu aja. Ya, jadi gini,
saya jawabnya itu simple. Visi misi Pak Nugroho itu sama dengan visi misi saya. Saya itu ingin membangun dunia pertanian ini ke langkah yang lebih baik, menyehatkan tanah kita lagi. Nah, terus gimana membangun produktivitas, meningkatkan produktivitas pertanian yang ada khususnya di daerah saya, dari Maluku. Karena gini, untuk tahun-tahun sekarang ini memang benar, bumi ini benar-benar udah mulai rusak. Pak Nugroho kalau nggak salah udah 5 kali Pak ke sana itu. 5 kali datang Pak Nugroho selalu disambut hujan. Rezeki. Iya. Iya. Nah, jadi ketika saya tanam cabai itu mulai bulan 2 itu kita udah kena musim hujan, sampai hari ini masih hujan. Pertama yang saya nggak habis pikir itu mengenai ketahanan cabai dengan menggunakan MA11 ini, yang nggak habis pikir, waktu itu kita masih keterbatasan MA11. Ada sisa-sisa tahun 2020 Pak Nugroho, waktu itu ada sisa berapa botol itu, sehingga kita tidak mampu mengaplikasikan secara treatment apa yang udah diberikan ilmu oleh Pak Nugroho. Jadi kita cuma melakukan treatment. Jadi 2 treatment yang kita lakukan, cuman penyemprotan di aplikasi. Kita nggak mampu untuk mengaplikasikan dengan menggunakan superbokasinya karena keterbatasan waktu itu. Memang Maluku, Ambon yang jauh di sana itu memang seperti itu. Nah, sempat itu di umur 55 hari setelah tanam itu kita angkat bendera putih. Kenapa Pak? Menyerah karena dengan intensitas hujan yang tinggi waktu itu di umur 55 kita udah kena banjir itu sebanyak 7 kali Bu. Dan sampai akhir saya berangkat ke sini kemarin itu ke 15 kali, alhamdulillah. Dengan serangan banjir yang begitu besar, dengan curah hujan tinggi yang begitu besar, alhamdulillah kita masih bisa mampu panen sampai terakhir kemarin 22 kali. Masya Allah, luar biasa ya. Ini mungkin dari audiens sendiri mungkin ada pertanyaan, mumpung ada narasumber yang luar biasa di depan. Barangkali ada pertanyaan, mungkin saya akan berikan satu sesi pertanyaan. Ya, satu pertanyaan yang bisa dilontarkan kepada bapak-bapak narasumber yang ada di depan. Barangkali juga bisa mewakili gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari para petani yang ada di luaran sana. Silahkan. Boleh sebutkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Ini Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin sharing aja. Di daerah saya Sumatera Selatan itu ada daerah yang curah hujannya sangat tinggi. Jadi petani waktu menanam bawang merah itu dia kebingungan mau ngatasi pakai apa. Dari pihak PPL katanya juga tidak tahu. Tetapi sampai sekarang petani ini belum mempunyai solusi. Mungkin dari penjelasan sama bapak-bapak yang terhormat ini bisa kami sampaikan kepada petani bahwa kalau bawang terendam air itu apa pertama kali yang harus dilakukan. Demikian. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak akan menjawab tentang bawang merah yang terendam, bagaimana solusinya? Langsung? Ya. Baiklah. Kalau boleh tahu daerah mana Palembangnya Pak ya? Daerah Muara Rupit Pak. Oh Muara Rupit. Ya. Nah ini rekan juga, kita kemarin sempat ke sana untuk lihat lokasinya kemarin. Jadi gini Pak, kemarin kami sempat main ke sana gitu ya. Memang untuk musim hujan yang memang lokasinya itu rawa tapi yang tidak bisa kering bisa dikatakan. Sebenarnya dari awal Pak, dari awal pengolahan tanah sebenarnya itu harus kita perhatikan. Nah, jadi dengan kondisi air yang tidak bisa kering, otomatis sanitasinya juga kita harus perbaiki. Itu yang pertama. Kemudian bedengannya kita harus tinggi dan lebih gembur. Makanya dengan produk yang superbokasi tadi, kita pembenahan tanah membuat tanah itu lebih gembur. Jadi ketika hujan itu turun yang cukup intens, itu tidak ada pemadatan tanah atau tanah itu masih tetap posisinya gembur. Nah itu, memang sama dengan kami, curah hujan yang tinggi ya
Kalau saya Pak gini, kalau untuk aplikasi pemberian POC-nya, POC NPK dan biofarmnya itu interval waktunya 5 hari sekali Pak ya. Tapi kalau saya kemarin kita aplikasikan jika 3 hari hujan berturut-turut itu kita berikan Pak. Jadi kalau hari ke-1, ke-2, ke-3 itu hujan cukup tinggi, itu hari ke-4 jadi tidak harus menunggu 5 hari. Jadi hari ke-4 kita langsung aplikasikan untuk POC dan biofarm itu. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mas atas penjelasannya. Saya tambahkan barangkali. Sampaikan kepada kelompok tani. Nanti mungkin gini Pak, kita kan sudah ada kemarin komitmen dengan petani di sana ya dari Kepahyang. Mungkin kita tindak lanjuti lagi Pak, karena kami nunggu sebenarnya. Jadi kami nunggu rekan-rekan yang dari Muaratara itu sebenarnya kemarin kami nunggu keberlanjutan lagi untuk kita bisa sharing ke sana seperti itu. Jadi kami tunggu informasinya. Ya, terima kasih nanti kami sampaikan kepada kelompok. Baik Bapak, ini ada tambahan jawaban dari Bapak tadi. Kebetulan kami juga punya klaster bawang di satu tempat. Memang masalah kita sekarang kan ini musim hujan. Nah untuk musim hujan kami beberapa pengalaman itu mencoba sangat intensif. Jadi intensifikasinya penggunaan mulsa kita benar-benar menggunakan pada saat musim hujan. Yang kedua kita menggunakan sprinkle untuk penyiraman pasca hujan. Jadi saya kurang tahu ini perlu secara keilmuan diteliti lagi Pak Nugroho. Apakah memang hujan ini mengandung N tinggi? Jadi ketika misalnya kena hujan pertumbuhan daunnya itu cukup pesat. Nah biasanya rebah. Pada saat rebah di situ awalnya penyakit. Nah kami atasi dengan penyiraman pasca hujan. Jadi setelah hujan kami siram daun bawang. Ya mungkin N-nya tinggi, ini PR lagi untuk Pak Profesor untuk meneliti apakah hujan ini memang mengandung N tinggi sehingga pertumbuhannya sangat pesat. Ya mungkin itu satu sharing barangkali. Terima kasih. Numpang tanya Pak, ini kalau bawangnya ini terendam gimana Pak? Terendam air? Oh tadi sudah dijawab ya, bagaimana caranya kalau bawang terendam. Nah ini Bapak menambahkan untuk ilmu, untuk satu statement lagi ya tadi ya. Iya, kalau terendam tadi sudah disampaikan sanitasinya diperbaiki sejak awal Pak. Makanya kalau bedengan bawang itu kan lebih tinggi. Nah itu dari sisi sanitasinya. Memang kalau untuk bawang harus kita masuk ke intensifikasi. Jadi kita benar-benar bertani secara intensif karena modalnya besar. Kalau gagal dalam 1 malam, nah kerugiannya besar sekali. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke baik, satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Satu pertanyaan lagi atau nanti? Oke satu lagi, iya silahkan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sutrimo, kami berasal dari Jember, kebetulan kami binaan dari KPI Jember. Kebetulan kami adalah kelompok tani yang bergerak di komoditi cabai. Alhamdulillah kami jadi petani cabai sebenarnya sudah cukup lama Pak, mulai tahun 2010, tapi kebelakangan selalu mengalami penurunan dan miris kegagalan. Mungkin tadi sempat kami tertarik dengan problem sebenarnya kami hadapi hampir sama dengan yang Bapak alami tentang cabai. Kami selalu menyalahkan iklim Pak, iklimnya nggak bersahabat. Iklim tidak bersahabat ya, gitu ya. Selama ini yang kami salahkan iklim. Yes. Alhamdulillah sebenarnya kemarin setelah kami dapat binaan dari M11, di situ baru ada mulai kesadaran bahwa ternyata bukan iklim yang tidak bersahabat, kita yang tidak mau mengenal dengan iklim. Jadi perilaku kita itu selalu dianggap benar. Nah mungkin jadi kami ingin tahu lebih banyak korelasinya Pak. Artinya kami sudah mengenal EM4 itu sejak 2 tahun yang lalu, tapi kami belum dalam hal ini belum terlalu berkelanjutan. Nah sampai saat ini kami masih problem bahwa kalau musim penghujan kami selalu menghindar menanam cabai. Dan berdampak akhirnya di daerah kami, di daerah Jember yang sebenarnya sentra cabai menjadi divisi cabai Pak. Nah kami kiat-kiat ini kami ingin mengharapkan kiat bahwa kami untuk menanam cabai itu bisa di sepanjang musim, baik musim penghujan maupun musim kemarau, kaitannya dengan konsepnya EM11 yang Bapak terapkan di daerah Bapak. Mungkin bisa kami replikasi untuk di daerah kami. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak.
baik. Dari Bapak, dari Jember ya? Dari Jember. Sebenarnya ini kebalik Pak, seharusnya saya yang dari Maluku belajarnya ke Jember ini. Bapak udah menggunakan ini ya MA11 Pak ya? Atau M4? M11 sudah mulai mengenal Pak, tapi belum berkelanjutan Pak. Iya. Sudah mulai mengenal. Jadi gini Pak, kalau se-ekstrim-ekstrimnya yang ada di Jawa, itu sebenarnya masih ekstrim untuk daerah Maluku. Saya mengadopsi ilmunya Pak Nugroho, pola pikir petani yang selama ini kita lakukan, khususnya petani horti cabai seperti saya dan jenengan, itu punya pola pikir kan begini, ketika tanaman itu pertumbuhannya kurang bagus kita pupuk dan lain sebagainya. Semua petani rata-rata seperti itu. Nah, padahal selama ini setelah saya ketemu dengan Pak Nugroho, ternyata pemikiran kita itu salah Pak. Jadi untuk menghadapi iklim curah hujan yang sangat tinggi atau cuaca ekstrim, ini saya enggak menggurui tapi saya berbicara apa yang sudah saya lakukan Pak. Jadi kita sharing aja ini. Jadi gini, saya punya pemikiran gimana caranya saya untuk menyehatkan tanah saya dulu. Tanah saya sehatkan. Supaya apa? Ketika saya kasih makanan itu memang bisa diserap. Nah, dengan apa yang udah saya lakukan di lahan saya itu udah saya lakukan dua kali penggunaan aplikasi MA11. Pertama memang saya benar-benar melakukan SOP yang telah diberikan oleh Pak Nugroho itu pada tanaman padi tahun 2020 Pak. Pertama MA11 masuk ke sana. Selang 1 tahun itu baru saya masuk untuk menanami cabai. Dan yang kedua itu untuk penanaman cabai itu saya cuman menggunakan treatment tadi, cuman penyemprotan di lahan 2 kali penyemprotan karena terus dari situ baru kita lihat sebenarnya patogen-patogen yang ada di dalam tanah itu ternyata kita sendiri yang memelihara, kita sendiri yang melihara dan kita sendiri yang memperkembangbiakan. Selama ini kan ketika musim hujan datang, cuaca ekstrim, otomatis hitungan 24 jam ketika umur tanaman cabai itu sudah 55 hari langsung layu, apalagi sampai terendam. Nah, olehnya itu ketika saya melakukan teknologi yang telah diajarkan oleh Pak Nugroho, yaitu tadi Pak, perlakuan pertama yang harus kita ambil yaitu terkait dengan cara budidayanya, bedengan yang harus tinggi dan lain segala macam. Kunci utamanya tanah kita harus sehat. Seambisi-ambisinya kita untuk meningkatkan produksi, ketika tanah kita enggak sehat, itu enggak bakalan akan tercapai. Begitupun manusia, ketika manusia lagi sakit, kita kasih makanan yang berlimpah ruah, yang enak-enak, otomatis juga enggak mau makan, nafsu makannya itu enggak ada. Mungkin jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ini sedikit akan saya tambahi, terlepas daripada apa yang ditanyakan oleh Bapak yang dari Jember tadi. Jadi ini sebagai motivasi untuk kita semua. Saya petani dan di depan saya ini banyak senior-senior saya yang dari Jawa. Ujung tombak daripada MA11, ujung tombak yang tertera di belakang itu kita semua ini. Jadi harapan saya, ayo kita sama-sama bangkit. Gimana caranya kita benar-benar menyelamatkan bumi kita ini dengan total organik yang menggunakan bioaktivator MA11. Untuk pesan terakhir saya, kita selalu bersyukur, tapi dengan catatan jangan pernah puas dengan apa yang kita capai. Tetap terus berusaha ya. Luar biasa sekali. Dengan adanya momen ini, sepulangnya kita, ayo kita sama-sama menyampaikan, mengamalkan apa yang kita dapat di sini, kita tularkan ke teman-teman semua, sehingga MA11 ini, total organik ini bisa terlaksana dan bisa terwujud sesuai yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak ini akan ada menambahkan sedikit ya, 1 menit ya Pak. Ya, baik, izin 1 menit aja. Jadi mungkin supaya ada oleh-oleh kita setelah pertemuan hari ini,
Tadi saya menyampaikan bahwa Pak Ilmu Panugroho ini harus diuji secara lapangan dan yang menguji adalah petani. Nah umumnya setiap program yang kami alokasikan untuk Demplot itu konsepnya Demplot bergulir jangka panjang. Itu menjadi bahan pembelajaran oleh petani-petani. Ya. Jadi kita membangun taman-taman edukasi untuk mengimplementasikan secara standar teknis prosedur dari Ilmu Panugroho itu yang menjadi bahan pembelajaran untuk petani. Jadi dari taman-taman edukasi inilah Ilmu Panugroho di daerah menyebar kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan menjadi bola salju untuk kesejahteraan dan kemakmuran petani Indonesia, sekaligus melawan kondisi global yang saat ini sangat ekstrim dan tidak bersahabat untuk kita semua. Iya, mungkin saya kira itu barangkali. Oke, terima kasih ya. Ini tadi ulasan-ulasan yang sangat bermanfaat dan saya rasa ilmu yang tadi disampaikan ini bermanfaat bagi bapak-bapak semua yang ada di sini dan juga para petani yang ada di luaran. Dan sesi pertanyaan pada kali ini saya tutup, kita akan berlanjut lagi dengan sesi berikutnya. Terima kasih Bapak sudah hadir saat ini, terima kasih sudah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Retno ya. Lebih enak kalau saya panggil Mbak Retno aja ya. Oke, baik dan